Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini saya berada di Desa Siong dan hari ini saya menemani kawan saya, seorang penyuluh pertanian. Kita berada di lokasi ladang milik penduduk. Ini bisa kawan-kawan lihat padi yang sedang menghijau dan juga ada pondok di belakang sana. Sangat luar biasa. Ini dia suasananya. Nanti kita akan ambil beberapa rekaman di sini. Saya nemanin kawan saya penyuluh untuk melihat seperti apa suasana pertanaman padi di sini. Dan oh iya kawan-kawan, sebenarnya ini bisa dikatakan ladang agak kurang pas juga karena ini adalah sebenarnya sawah tada hujan. Jadi dia masuk ke sawah tada hujan. Walaupun yang ditanam di sini ini adalah padi gunung jenis lungkung, sementara di bawah sana adalah jenis padi sawah yang ditanam. Karena di sini agak sedikit berawa-rawa, lokasinya agak seperti bukit, agak menaik di sana. Nanti kita akan terbangkan drone di sini. Jadi ini adalah suasana di ladang atau sawah tada hujan milik penduduk Desa Siong. Oke, yuk kita akan cek seperti apa suasananya. Dan saya senang sekali karena saya juga latar belakang saya adalah pertanian sekolahnya, dan sekarang saya kembali lagi melihat sawah seperti ini. Oke, yuk kita cek dulu. Pengen nanamnya bareng sama itu atau duluan itu? Duluan itu, Baru ini? iya, Oh, itu iya. kan 5 bulan. Ini Inpari Mas ya? Iya, Yang- sih. oh sawah-sawah. Inpari Pare 41. sawah sih nak yang Oke. walau ini nak kiri. Malah haruan papuyu enggak ada. Enggak Bu. ada. Enggak ada, cuma ikan anak lele. Iya. Tahu sanaan pada anu kawan kehung tawelenan nih. Ya aku keras.
ini kita di lahan padi ladang atau sawah tada hujan milik Ibu Ngotman atau ini Untit. Iya. Nah, ini pemiliknya. Beliau ini punya lahan penanaman padi yang sangat luas, hampir 5 hektar di sebelah sini. Ini yang pertama kita datangi, nanti kita akan melihat lagi sawah-sawah selanjutnya di Desa Siong. Ini ada beberapa sawah atau sawah tada hujan atau ladang yang ada di sini. Nah, ini dia. Ini lungkung. Wanggere ini. Ngan re. Tiap anrao ngan re hang pendokna. Jadi gantian di sela-sela tanaman padi ini juga ada tanaman singkong, ada tanaman lain, kemudian juga ada ayam. Kula tarisi prama ari. Ya, kita lanjutkan lagi ke sawah yang lain. Selanjutnya kita. Nah, ini Titik kedua. Siap. bersama Bapak Penyuluh. Penyuluh ya, ini kendaraannya. Masih dari wilayah Desa Siong, dan ini adalah sawah kedua yang kita datangi hari ini. Sawah tada hujan atau ladang milik Pak Demang. Pak Damang di sini disebut Pak Damang. Nah, ini dia dengan luasan yang juga lumayan luas di sini, ada pondok. Oke. Dan sama seperti yang kita datangi pertama tadi, di sela-sela tanaman padi ini ada tanaman singkong yang sangat subur, kemudian juga ada ditanam karet. Wow, serainya sangat subur sekali. Itu ada tanaman pare. Jadi ada banyak sekali sawah-sawah yang masuk ke bagian dalam dari Desa Siong ini. Ladang sebenarnya, antara ya disebut ladang juga karena sebagian adalah padi sawah tada hujan. Kawan, hari ini titik kedua, lokasi perluasan areal tanam, luas tambah tanam. Saya bersama Ibu Damang Pajuapat. Hari ini beliau melaksanakan penyiangan rumput, Bu, ya, dan pemupukan susulan. Selain kami meninjau luas tanam, hari ini kami juga melakukan identifikasi organisme pengganggu tanaman. Oke. Mudah-mudahan tanaman padi di sini bisa sukses sampai finish dan hasilnya meningkat. Masih dari ladang, kita akan terbangkan drone sebentar lagi. Ini suasananya, dan di sini lebih bervariatif. Ada banyak sekali tanaman-tanaman sela di antara padi, dan selalu ada pondok untuk bersantai. Nah, ini buat kawan-kawan yang mungkin belum tahu, ini adalah daun singkong yang enak, terenak ini. Saluang, singkong saluang.
adalah ladang kedua yang kita datangi di Desa Siong. Setelah ini nanti kita akan ke desa lainnya, tapi saya hanya akan nanti upload video saya di sawah di Desa Siong ini. Ini di sela-sela padi juga ada tanaman lombok seperti ini. Dan kata Ibu Damang tadi yang menanam ini menceritakan bahwa semakin lama orang bertanam padi semakin sedikit. Tahun ini katanya hanya 5 orang saja, 5 kepala keluarga yang menanam padi di wilayah Siong ini, Desa Siong. Sehingga luas pertanaman padi mungkin suatu saat akan semakin mengecil. Padahal padi adalah salah satu kebutuhan pokok kita. Oke, ini dia kawan-kawan. Jadi semoga nanti para petani-petani milenial juga akan mengusahakan bagaimana caranya menanam padi. Kesulitannya katanya semakin sedikit yang menanam karena memang ada larangan untuk membakar lahan, sehingga mereka menanam di tempat yang sama, tetapi karena ini sudah untuk ke 2 atau 3 kalinya sehingga tidak terlalu baik dibandingkan pada saat penanaman pertama. Oke kawan-kawan, demikianlah perjalanan kita hari ini dari Desa Siong bersama kawan saya, seorang penyuluh pertanian. Dan kita sudah melihat seperti apa suasana pertanaman padi ladang atau sawah tada hujan yang ada di Desa Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Batu Timur ini. Terima kasih kawan-kawan telah bersama saya. Terima kasih telah menonton channel saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.